Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Para pemirsa channel Hidayah Minang, sanak saudara di rantau maupun di kampung, melanjutkan apa yang telah kita bahas kemarin tentang mengenali diri melalui kajian dan rumusan-rumusan Tambo Alam Minangkabau. Kemarin kita telah membahas bagaimana diri manusia diciptakan oleh Allah dari segumpal darah. Jadi hakikat kajian darah sebenarnya meliputi berbagai unsur-unsur alam, berbagai partikel atau kandungan-kandungan yang sampai hari ini sesungguhnya masih belum terungkap secara detail bagaimana rahasia darah yang ada di dalam tubuh manusia, di mana di dalam ilmu kesehatan para ilmuwan juga mengkaji bagaimana fungsi darah, apa kandungan darah dan lain sebagainya. Bahkan bagaimana darah mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Jadi dari kajian-kajian para ilmuwan secara sains modern, darah yang merupakan lebih dari 91% adalah air, menyimpan misteri yang sangat dalam. Oleh sebab itu, kebanyakan di dalam dunia kesehatan, para dokter mencoba mendiagnosa berbagai jenis penyakit melalui tes darah atau memeriksa kondisi dan kandungan darah. Jadi sebenarnya kalau kita mencoba mengkaji dari asal usul atau proses kejadian manusia, di mana baik itu di dalam hadis Nabi maupun ayat Al-Quran, diantaranya surat Al-Mu'minun yang menjelaskan dari ayat ke-12 sampai ke ayat ke-14, yang bagaimana Allah menceritakan atau menjelaskan tentang kejadian manusia yang diciptakan dari saripati tanah. Jadi perlu kita pahami, yang pertama proses penciptaan manusia atau perkembangan manusia yang dari Nabi Adam yang diciptakan dari segumpal tanah. Kemudian regenerasi atau perkembangan generasi manusia, Allah juga menciptakan dalam proses yang hampir sama sesungguhnya, sehingga dalam surat Al-Mu'minun Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari saripati tanah. Kemudian saripati tanah menjadi setetes air yang disimpan di tempat yang kokoh, yaitu sulbi. Kemudian sulbi ditumpahkan ke rahim dalam masa tertentu 40 hari, sebagaimana hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa dalam masa 40 hari terjadi perubahan dari setetes air menjadi segumpal darah. Dan Allah di dalam surat Al-Mu'minin sendiri menjelaskan bagaimana manusia diciptakan dari segumpal darah. Jadi kalau kita memahami konsep atau komposisi kandungan darah, bagaimana asal usul darah dan lain sebagainya, maka disinilah rahasia dari mulai sebagai pintu untuk membuka misteri tubuh atau diri yang sesungguhnya. Jadi dari darah kemudian kami ciptakan segumpal daging, kata Allah. Kemudian dari daging kami ciptakan tulang belulang sebagai kerangka yang kokoh dan sampai sempurna kejadian. Jadi dari Tambo, leluhur kita mewariskan dalam konsep bahwa dari jala atau jalo yang dicampakkan ke dalam lautan atau lawi yang secampak jalo menggambarkan tentang unsur kegaiban, yaitu angin, unsur air, tanah dan api. Jadi api merupakan bayangan, kalau sebagian menurut ilmuwan mengatakan ini kajian-kajian di masa abad-abad pertengahan. Namun ini adalah landasan kajian-kajian yang sebenarnya kalau kita mau menelusuri, mau meneliti, mampu akan menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan di dalam memahami misteri diri atau tubuh manusia itu sendiri. Darah dengan segala kandungannya
glukosid, protein, dan lain sebagainya menyatu utuh di dalam organ-organ tubuh, bahkan sampai ke seluruh tubuh diliputi oleh darah. Jadi darah ini kalau dalam kajian leluhur kita merupakan perwujudan dari api, di mana alam semesta tersusun dengan elemen-elemen 4 unsur utama, api, air, angin, dan tanah. Maka di dalam tubuh manusia juga tersimpan 4 elemen ini, atau terdiri atau tercipta atau tersusun dari 4 elemen itu sendiri, di mana darah api ini berwujud di dalam tubuh sebagai darah. Sebagaimana pembahasan kita pada sebelumnya, bahwa dari 4 elemen atau materi atau unsur utama alam semesta sesungguhnya mengandung partikel-partikel yang sama, namun lahir dalam wujud yang berbeda karena dominasi atau komposisi dari setiap partikel yang lebih mendominasi. Seperti air, lebih banyak kandungan oksigen dan nitrogen dan lain sebagainya, sebagaimana para ilmuwan telah mengkaji dalam unsur-unsur kimia. Dapat kita lihat, kita baca di berbagai artikel-artikel dan lain sebagainya. Itulah penemuan-penemuan ilmuwan. Namun dalam konsep kearifan lokal, kajian ini sangat mendalam, di mana 4 unsur ini digambarkan dalam sebuah filsafat satiti aye dalam pinang sinan bermain ikan rayo. Jadi inti dari partikel yang ada di setiap unsur itu adalah partikel inti atau partikel induk yang mengandung seluruh unsur-unsur alam semesta, baik itu logam dan lain sebagainya, macam-macam. Ada besinya, ada ini itu segala macam yang dapat kita telusuri di dalam banyak buku-buku maupun artikel-artikel. Namun kalau kita merujuk kembali kepada kajian-kajian leluhur kita, maka kita akan memudah memahami bagaimana konsep diri manusia itu sendiri, di mana di dalam penyusunan Silet Sehat ini adalah salah satu landasan kajian kami untuk menyusun Silet Sehat itu sendiri, di mana darah itu atau api itu berwujud dalam darah dengan sifat-sifat yang terkandung di dalam api, sehingga kita bisa memahami postur darah atau komposisi darah, bagaimana sifat-sifat yang ada di darah. Seperti contoh yang seperti kebanyakan orang-orang tua kita menjelaskan, kalau seandainya orang sedang naik darah atau sedang emosi, maka terlihatlah memerah mukanya, sebagaimana api ketika menyala dengan besarnya maka akan menimbulkan sifat panas yang bergejolak. Jadi inilah diantara sifat-sifat yang dapat kita pahami sebagai perwujudan dalam komposisi atau elemen dalam penyusunan tubuh manusia. Jadi kajian-kajian tentang kejadian ini memang cukup rumit, namun inilah landasan sebagai pedoman untuk memahami hakikat diri yang sesungguhnya, sehingga bisa memahami berbagai esensi atau definisi berbagai pengetahuan termasuk di dalam Sile. Kembali kita kepada Tambo. Setelah kejadian langit basinta naik, bumi menghantam turun atau kejadian alam semesta, kemudian dijelaskan tentang tokoh sentral atau tokoh utama yang disebut di dalam Tambo, yaitu ada 3 nama tokoh yang disebut. Yang pertama Datuk Maharaja Alif, yang kedua Maharaja Dipang, yang ketiga Maharaja Dirajo. Jadi dalam konsep kejadian alam maupun kejadian manusia, disinilah terlihat kehebatan leluhur kita mampu menyimpan berbagai rumusan pengetahuan di dalam konsep sejarah. Jadi sangat terlihat kearifannya di sini. Ada kata alif yang pertama, di mana kata alif ini merupakan huruf yang pertama dari seluruh abjad-abjad yang bisa kita lihat, seperti abjad Palawa, seperti abjad Ibrani, bahasa Ibrani yang berkembang di dalam kitab Taurat. Jadi alif ini seiring dengan nama manusia pertama diciptakan Allah,
yang berawal dari kata huruf alif atau huruf A. Jadi Nabi Adam sendiri berawal dari nama huruf alif atau huruf A itu sendiri. Jadi ada di antara para akademisi yang bertanya di mana bahwa mengatakan bahwa kata alif itu dikenal setelah Islam masuk. Jadi ini adalah pandangan yang terlalu sempit. Kalau kita coba lihat ke belakang, nama-nama itu muncul atau bahasa itu muncul merupakan gabungan dari huruf-huruf, dan itu telah ada sejak awal penciptaan itu terjadi. Jadi perlu kita lihat secara lebih dalam, maka kita bisa memahami konsep-konsep kearifan lokal atau konsep sejarah atau konsep pengetahuan dari cara pandang kearifan lokal itu sendiri. Berbeda ketika kita coba memahami sebuah kearifan lokal dengan mencoba memahami dari peradaban lain. Sebelum kita benar-benar memahami kearifan lokal dengan kearifan lokal itu sendiri atau dengan kekuatan lingkungan, setelah itu baru bisa kita bandingkan dengan berbagai disiplin pengetahuan. Disinilah kita bisa memahami hakikat atau warisan dari leluhur kita. Jadi dalam sesi selanjutnya kita akan mencoba memahami tentang tiga orang tokoh yang pertama kali dibicarakan atau disebut di dalam Tuturan Tambo, yaitu Maharajo Alif, Maharajo Dipang, Maharajo Dirajo. Siapa tiga tokoh ini? Kemudian di dalam konteks filsafat, di dalam konteks kajian diri, apa yang diisyaratkan oleh tiga tokoh ini sendiri. Demikian mungkin insya Allah di lain kesempatan kita akan coba lanjutkan dengan kajian tentang tiga tokoh ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.